Aku seorang sopir ambulans, bukan sembarang sopir, tapi salah satu dari sedikit orang yang bersedia bekerja di tengah malam gelap. Kota ini tidak pernah benar-benar tidur, terutama di wilayah kumuh dan daerah rawan kecelakaan. Aku sering dikirim ke tempat-tempat yang bahkan polisi enggan datang sendirian. Tapi aku tak punya pilihan, ini pekerjaanku. Setiap malam, aku mengemudi melalui jalanan sunyi dengan lampu-lampu jalan yang kadang mati, membuat bayangan bergerak seperti makhluk hidup. Suara sirine ambulans yang biasanya menandakan pertolongan pertama bagi korban kecelakaan atau penyakit mendadak, kadang terdengar menyayat-nyayat telinga dalam kesunyian. Aku sudah terbiasa, tapi ada sesuatu yang aneh belakangan ini. 2 minggu lalu, semua mulai berubah. Aku menerima panggilan darurat dari sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Rumah sakit itu sudah tertutup bertahun-tahun yang lalu. Tapi entah kenapa sistem komunikasi kami masih bisa menerimanya. Nomor teleponnya valid, suara operatornya juga nyata. Tapi ketika aku tiba di lokasi, bangunan itu kosong. Tidak ada listrik, tidak ada tanda-tanda manusia. Yang tersisa hanya bau anyir darah dan dinding yang penuh goresan. Aku sempat berpikir mungkin itu lelucon atau kesalahan teknis, tapi beberapa hari setelahnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap kali aku membuka pintu belakang ambulans, aku merasa seperti ada yang mengintai dari dalam. Bayangan hitam yang tidak jelas bentuknya, suara nafas pendek, dan kasar yang tidak berasal dari siapapun yang seharusnya ada di sana. Kemudian, aku mulai mendengar bisikan. Awalnya pelan, seperti angin yang berdesir di telingaku, tapi lama-kelamaan menjadi lebih jelas. Kata-kata yang tidak ingin aku dengarkan. Kembali, kembali, kembali ambil kami. Itu saja berulang-ulang. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin malam berlalu, semakin keras bisikan itu. Aku juga mulai melihat refleksi aneh di cermin samping ambulans. Di tengah perjalanan, saat lampu rem mobil lain menyala, aku melihat wajah-wajah asing di balik kaca. Mereka tidak tersenyum, hanya memandangiku tanpa kedip. Dengan mata yang tampak kosong tapi penuh dendam. Beberapa malam, aku hampir menabrak pejalan kaki karena refleksi itu begitu nyata. Sampai-sampai aku pikir mereka benar-benar ada di depanku. Pernah sekali, aku berhenti di pom bensin tengah malam. Saat itu, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku turun untuk mengambil minum dan memeriksa kondisi ban. Ketika aku kembali ke dalam ambulans, pintu belakang dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin sudah menguncinya. Di dalam, kursi pasien basah seperti baru saja digunakan, tapi tidak ada siapapun. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sidik jari, hanya bekas darah segar di sandaran kepala. Sejak saat itu, aku mulai takut membuka pintu belakang. Aku selalu menunggu petugas medis lain yang akan menjemput pasien. Tapi anehnya, setiap kali aku memberitahu mereka tentang apa yang kulihat, mereka tidak percaya. Bahkan, bosku mengira aku stres akibat tekanan pekerjaan. Dia menyarankan aku cuti sejenak. Tapi aku tidak bisa. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini cuma imajinasiku yang mulai rusak, atau sesuatu yang lebih besar? Dan malam ini, aku akan mengetahui jawabannya. Malam ini, aku menerima panggilan dari alamat yang sama. Rumah sakit tua itu lagi. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Awan tebal menutupi cahaya bintang, membuat suasana terasa lebih suram dari biasanya. Aku menyalakan mesin ambulans.
mengatur rotator lampu biru dan merah, dan mulai berkendara menuju lokasi. Alamat yang tertera di GPS benar-benar sesuai dengan rumah sakit tua itu. Tapi kali ini aku tidak berniat pergi sendiri. Aku membawa rekaman suara dan kamera mini untuk merekam segalanya. Jika ini memang hanya khayalanku, aku butuh bukti bahwa aku tidak gila. Jalan menuju rumah sakit itu sepi, tidak ada kendaraan lain, hanya deretan pohon tua di kanan kiri jalan yang bergoyang perlahan tertiup angin. Sesekali, bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Aku mencoba fokus pada kemudi, tapi jantungku mulai berdebar cepat. Entah kenapa, udara di dalam ambulan terasa dingin, padahal AC-nya mati. Saat aku melewati jembatan tua yang rusak, lampu utama ambulan tiba-tiba berkedip. Aku menepuk bagian dashboard, berharap bisa normal lagi. Tapi bukannya kembali terang, lampu itu malah padam total. Aku langsung mengerem. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menyalakan lampu hazard. Tapi hasilnya nihil. Semua sistem elektronik mati. Tidak ada radio, tidak ada GPS, bahkan jam digital di dashboard pun tidak menyala. Aku keluar dari ambulans membawa senter kecil dari glove box. Langkah-langkah kakiku terdengar jelas di atas aspal yang retak-retak. Aku berjalan ke arah depan mobil, berusaha melihat apakah ada masalah pada kabel atau aki. Tapi ketika aku membuka kap mesin, senterku juga mati. Gelap total. Aku mencoba menyalakan senter itu lagi, tapi tidak ada reaksi. Aku mulai panik. Telingaku menangkap suara desisan pelan di kejauhan, seperti nafas seseorang yang tertahan. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak melihat apa-apa. Angin berhembus kuat, membawa aroma amis yang menusuk hidung. Bau darah. Tiba-tiba, senterku menyala lagi. Di depanku, berdiri sosok tinggi kurus dengan tubuh membungkuk. Wajahnya tertutup oleh topeng putih licin tanpa ekspresi. Matanya hitam pekat, seperti lubang tak berujung. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapku. Aku mundur perlahan, hampir kehilangan keseimbangan. Sosok itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah belakang ambulans. Aku berlari kembali ke dalam mobil, menutup pintu dan mengunci semua pengait. Aku menyalakan mesin, tapi tidak ada respon. Mesin mogok. Aku menekan pedal gas berulang-ulang, tapi tetap tidak ada reaksi. Aku menoleh ke belakang dan pintu belakang ambulans terbuka. Dari dalam, tangan-tangan pucat menjulur keluar, berusaha meraihku. Aku menjerit. Aku menutup pintu belakang dengan sekuat tenaga. Jantungku berdebar kencang, nafasku terengah-engah. Tubuhku berkeringat dingin. Aku tidak bisa percaya apa yang baru saja kulihat. Tangan-tangan pucat itu, mereka nyata. Mereka mencoba menyentuhku. Aku tidak bisa diam di sini. Aku harus pergi. Aku menekan tombol starter lagi, dan lagi, dan lagi. Mesin tetap tidak menyala. Aku menendang setir dengan frustasi, lalu mencoba mengecek kabel-kabel di bawah dashboard. Tapi tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari belakang, seperti seseorang mengetuk-ketuk bodi ambulans dari dalam. Aku menoleh ke arah kaca spion belakang. Di dalam ambulans, siluet bayangan hitam bergerak cepat. Mereka tidak berjalan, mereka melompat-lompat dari satu sudut ke sudut lainnya, seperti laba-laba raksasa. Aku menutup mataku rapat-rapat berusaha menghilangkan bayangan itu. Lalu, suara bisikan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Kami menunggu. Aku menutup kupingku, tapi suara itu tidak hilang. Ia terus-menerus menggema di otakku, seperti speaker yang diputar di volume maksimal. Aku membuka mata, dan refleksi di kaca spion berubah. Wajahku tidak terlihat, yang ada hanyalah wajah pria tua dengan gigi ompong dan mata bolong.
Dia tersenyum, senyum yang sangat lebar sampai-sampai pipinya robek. Aku menjerit, dan dalam sekejap, wajah itu muncul tepat di depanku, menempel di kaca jendela. Matanya menatapku tanpa kedip, bibirnya terus merenggang sampai darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku menabrakkan kepalaku ke sandaran kursi, berteriak sekeras mungkin. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku mencoba membuka pintu tapi gagal. Semua pengait terkunci dari luar. Aku terjebak. Tiba-tiba suara mesin menyala. Ambulans maju sendiri. Aku mencoba menginjak rem, tapi pedalnya seperti tidak berfungsi. Mobil itu melaju sendiri melewati jembatan yang tadi sempat kutemui. Aku melihat jalan lurus di depan, tapi entah bagaimana ambulans itu berbelok ke arah gang sempit yang penuh dengan pohon-pohon mati. Kami memasuki area yang sepertinya bekas pemakaman tua. Batu nisan berderet-deret, banyak yang sudah roboh. Di tengah lapangan berdiri sebuah gerbang besi yang besar. Tapi ketika ambulans mendekat, gerbang itu terbuka secara otomatis. Aku mencoba keluar, tapi pintu tidak bisa dibuka. Aku terpaksa ikut ambulans itu masuk ke dalam. Di dalam, suasananya menjadi semakin gelap. Tidak ada satupun cahaya, hanya suara desisan nafas dari dalam ambulan. Aku melihat ke belakang lagi dan pintu belakang terbuka. Dari dalam keluar bayangan-bayangan hitam yang berjalan lambat. Mereka memiliki bentuk tubuh manusia, tapi wajahnya tidak jelas. Beberapa dari mereka menyeret kaki mereka yang tampak patah. Yang lain mengeluarkan suara erangan panjang. Aku menutup mataku lagi, berdoa agar ini hanya mimpi buruk. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Ketika aku membuka mata, aku sudah tidak berada di dalam ambulans. Aku berdiri di tengah ruangan gelap yang penuh dengan ranjang-ranjang rumah sakit. Semua ranjang itu kosong, tapi di setiap ujungnya tergantung kain putih yang berdarah-darah. Aku mencoba berjalan, tapi langkahku terasa berat. Lantai di bawahku lengket dan berbau busuk. Aku melihat ke bawah, dan ternyata lantai itu penuh dengan darah. Darah segar yang belum mengering. Tiba-tiba suara bisikan itu kembali. Kamu adalah yang terakhir. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara. Di ujung ruangan, pintu besar terbuka sendiri. Aku melangkah perlahan ke arah itu. Jantungku berdebar keras. Di dalam, aku melihat sebuah ruangan operasi. Di atas meja operasi tergeletak mayat seorang wanita. Tubuhnya penuh dengan sayatan dan organ-organ dalamnya disusun rapi di atas nampan logam. Di belakang meja itu berdiri seorang dokter dengan jas putih yang penuh darah. Topeng bedahnya menutupi wajahnya, tapi matanya menatapku tajam. Dokter itu mengangkat pisau bedahnya lalu berjalan mendekatiku. Aku mundur cepat, tapi kaki-kaki mayat di sekelilingku tiba-tiba bergerak, mencoba menahanku. Aku menendang mereka, berteriak dan berusaha kabur, tapi pintu ruangan itu menutup sendiri. Dokter itu semakin dekat. Dia tersenyum di balik topengnya. Lalu dia berkata dengan suara parau, "Kamu adalah donor terakhir." Aku tidak punya waktu untuk bereaksi. Pisau itu menancap di dadaku. Aku terbangun di dalam ambulans. Lampu-lampu menyala normal. Radio bermain musik jazz pelan. Aku melihat diriku di kaca spion. Tidak ada luka, tidak ada darah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di dashboard, sebuah catatan tulisan tangan tergeletak. Isinya hanya satu kalimat. "Kamu tidak akan pernah keluar dari sini." Aku melihat keluar jendela. Kami berada di jalan yang sama, tapi pohon-pohon di sekitar berubah. Mereka memiliki wajah di batangnya, mata dan mulut yang menatapku. Aku mencoba membuka pintu, tapi gagal. Layar GPS menyala, alamat tujuan berubah. Tujuan baruku, rumah sakit tua itu lagi, dan ambulans mulai melaju sendiri.
ke arah gerbang besi yang terbuka, menuju kegelapan yang tidak pernah berakhir.